Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandy Aryadita dengan NPM 24782063. Di sini saya akan membuat tugas video yang bertugas eh, dari lab session 10 ya, yaitu video penjelasan mengenai kode dari chatroom app. Oke. Yang pertama di sini kita akan masuk ke Sublime dulu ya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan di sini akan menjelaskan dari kode program ini dulu ya, klien. Nah, untuk tujuan program kita di sini itu untuk membangun sebuah klien chat ya kalau yang di bagian klien ini. Nah, untuk dapat terhubung ke sebuah server untuk dengan menggunakan sebuah soket TCP dan dapat mengirim atau menerima pesan secara real time seperti itu. Lalu yang pertama di sini saya menggunakan yaitu import modul ya. Import modulnya itu di sini yang berisi dengan import socket dan threading. Nah, di sini yang pertama import socket itu dia berguna untuk berkomunikasi berkomunikasi dengan jaringan ya, menggunakan jaringan gitu kan. Lalu di bagian trading ini itu dapat untuk menjelaskan sebuah eh, fungsi secara paralel ya gitu. Nah, selanjutnya ada def receive message. Nah, di sini itu ada receive message ya yang ini ya dari dev hingga bricks. Nah, di sini kita menjelaskan. Oke, yang dev ini itu dia berfungsi untuk menjalankan terus-menerus untuk menerima sebuah pesan dari server. Lalu ini ya, rex, ini apa sih maksudnya gitu kan, yang 1024. Nah, ini tuh maksudnya eh, dia itu bisa menerima data hingga 1024 byte data gitu kan kalau untuk di ininya. Nah, selanjutnya itu dari kode ini itu juga dia berfungsi untuk memutuskan koneksi. Jadi ketika dia tidak ada internet, dia bakalan ini terputus gitu kan. Dia tidak ada jaringan, dia nggak bakal bisa nyambung lagi ya. Oke. Selanjutnya fungsi dari star ya ini ya. Fungsi dari star client. Nah, fungsi dari star client ini itu dapat kita di sini itu disuruh membuat sebuah soket dengan alamat IPv4 ya. Jika yang client socket ini itu dia itu kita di sini menggunakan localhost ya. Nah, localhost ini karena dapat menghubungkan klien itu ke server ya dengan localhost, tetapi localhost ini hanya bisa untuk dari PC kita sendiri. Jika ingin menggunakan dari PC lain ke PC kita, dia harus menggunakan IP dan harus di jaringan yang sama seperti itu. Nah, selanjutnya yang dari username ini username dan client socket. Nah, ini tuh dia itu dapat ini ya, dapat meminta sebuah pengguna untuk memasukkan sebuah username. Nah, lalu nanti dikirimkan ke dalam server. Nah, udah itu di bagian print ini. Nah, ini dapat menampilkan sebuah info IP dengan port lokal dari klien tersebut seperti itu. Lalu dari third ini ke trading target reset message star. Nah, ini tuh dapat membuat sebuah thread baru untuk menerima sebuah pesan agar si pengirim itu dapat eh, penerimaan, jadi bisa berjalan gitu secara bersamaan. Jadi di dalam server itu nanti kita itu dapat melihat ada 3 orang atau 4 orang yang ini ya yang sedang chatan gitu kan dalam chat app itu. Lalu
Di sini kita tuh menggunakan ini. Nah, ini ya. While true, try, message, input. Oh iya. Nah, kalau ini di bagian loop ya. Jadi ini tuh gunanya untuk sebuah pengiriman pesan. Jadi di bagian loop ini kita itu menangani sebuah ini pengiriman pesan ke server. Jadi jika user itu mengetik exit atau jadi jika kita mengetik exit maka loop itu bakal berhenti. Jadi menyelesaikan lah ya, keluar gitu dari ini server gitu. Tapi servernya tetap di situ ya. Jadi terdetek bahwa si server sudah keluar dari klien itu. Klien itu sudah keluar dari server maksudnya. Nah, lalu untuk di bagian klien ini eh, mungkin apa ya? Dia itu kegunaannya itu dapat terhubung, pokoknya nanti itu klien ini kegunaannya itu dapat terhubung ke server ya kan, yang pertama. Lalu yang kedua itu juga dapat mengirim sebuah username eh, dan dapat menggunakan sebuah tag untuk menerima sebuah pesan dari server sembari menunggu sebuah input dari pengguna klien gitu kan. Nah, lalu yang terakhir itu dia bisa keluar dengan mengetik exit ya. Oke. Selanjutnya yang ini ya, kita menjelaskan apa modul server. Oke. Nah, di sini kita juga kalau untuk di bagian modulnya itu menggunakan socket dan threading juga ya. Seperti itu. Nah, karena ya itu tadi ya untuk membuat sebuah komunikasi jaringan. Nah, sama juga ya untuk bagian threadingnya itu untuk menangani sebuah apa ya, banyaknya klien yang masuk ke dalam server tersebut gitu kan. Lalu di bagian client log, nah ini ya, client dan log. Nah, ini tuh kegunaannya kalau untuk di bagian klien ini, dia itu dapat eh, menyimpan sebuah directory atau koneksi dari klien tersebut dan dapat menyimpan sebuah username-nya juga gitu kan. Nah, kalau loop ini dia itu sebuah kunci untuk menghindari sebuah konflik saat ada beberapa thread untuk mengakses atau mengubah di bagian klien seperti itu. Lalu broadcast ya. Broadcast. Nah, broadcast di sini tuh dia tuh di sini tuh kegunaannya itu bisa mengirim pesan ke semua klien ya. Kecuali pengirimnya gitu kan. Lalu kegunaannya itu untuk mensinkronisasi sebuah akses dari directory klien tersebut gitu. Lalu jika pengirimannya gagal, koneksinya itu akan tertutup dan kliennya itu akan terhapus dari directory seperti itu. Lalu dari fungsi handle. Nah, ini ya. Fungsi handle. Nah, di sini tuh dari handle ini, nah ini ya handle client. Nah, dari handle client ini, itu dia dapat menerima sebuah koneksi dari satu klien. Dan juga dia dapat menerima sebuah username dari klien. Lalu dapat disimpan ke dalam directory. Nah, dan juga dia itu bisa menampilkan dan menyebarkan sebuah pesan dari klien ke klien lain gitu kan. Nah, jika info nih, nah telah bergabung ke chat. Nah, berarti kan jika klien itu keluar atau error, nanti dia akan dikeluarkan, lalu tampil notifikasi hapus klien dari directory seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk langkah-langkah dari kode-kode ini, jadi mungkin kalau di bagian handle klien ini kan langkah-langkahnya nih ada terima, nah ini nama nih ya, nama berarti dia dapat menerima username gitu kan. Lalu klien loop.
Nah, gitu. Oke, info keluar dari chat, line socket, start server. Di bagian start server ya, start server ini dia dapat ini nih, membuat sebuah server socket ini dapat memulai juga untuk mendengarkan sebuah koneksi dari klien. Jadi apa namanya, kalau si server ini ya hanya nggak bisa ngapa-ngapain ya, cuma bisa ngeliatin doang ya. Jadi misal nanti kita itu membuat sebuah kliennya itu kita jalankan menjadi 3. Jadi si server ini hanya bisa melihat yang 3 ini apa namanya, chatan ya di dalam server gitu kan. Lalu kalau untuk yang if name main ini itu untuk menjalankan. Nah, kalau untuk ini itu dapat menjalankan sebuah server untuk dijalankan secara langsung gitu. Nah, coba di sini aja kita langsung running ya. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena aduh. Kita masuk ke cd intro intro to subject oke, cd server client. Oke. Lalu langsung aja ya kita py. Ini kita buat yang server terlebih dahulu ya. Server nah, di sini terlihat ya bahwa sebuah server itu menunggu sebuah klien. Karena di sini kan kita belum menjalankan kliennya. Coba kita buat dulu ya. Kita buat 2 deh kliennya ya. Kita buat 2. Nah, di sini langsung aja kita masukin yang atas terlebih dahulu ya. Biar oke, kita langsung salin aja ya. Di sini kita masukin cd oke, cd nah, langsung aja kita masukin dulu ya. Apa sih? Klien. Klien.py. Nah, terhubung ya di bagian servernya nih. Nah, jika di sini dijalankan, maka di servernya bakal terlihat bahwa si ini server klien pertama ini sudah terhubung. Nah, si klien pertama ini itu disuruh memasukkan sebuah username. Coba kita masukkan terlebih dahulu dengan nama Sandy ini ya. Nah di sini jelas nih. Di sini nih yang IP lokal. Di sini bakalan masuk juga IP-nya. Nah, ini masuk sebagai Sandy gitu kan. Nah, coba di sini ya. Kita masukin dari sini aja kita masuk ya. Bisa biasanya ini bisa ya. Jadi intro atau soket saja. Coba kita satu-satu aja ya. Di sini malah menggunakan CD ya. Iya, pantas. Nah, sini sudah masuk ya. Coba kita langsung aja ini Nah, terhubung nih.
yang kedua. Di sini kodenya itu berbeda, 52144. Nah, ini terlihat dari yang ini ya, nomor itu. Nah, ini ya localhost dan ini. Nah, localhost ini dia memasukkan ini localhost ya, ini localhost dan ini yang nomor tadi 12345 gitu kan. Nah, dia bakal random dapatnya. Yang pertama tadi alamatnya itu 52144, yang ini 52172. Tetapi di sini kenapa sama? Karena dia menggunakan localhost. Jadi dia tetap sama ya. Gitu. Nah, langsung aja di sini kita gunakan nama Arya gitu ya. Nah, di sini sudah masuk nih. Gitu kan. Jadi di sini tuh orang nih hanya bisa apa ya? Di sininya masuk ya bahwa Arya ini telah bergabung. Coba kita chat di sini ya. Halo gitu. Oh, masuk ya. Coba kita di sini lagi halo. Oke. Oh iya, masuk ya. Nah, di sini terlihat nih ya bahwa si server ini dia dapat melihat dia orang berdua ini chatan gitu kan. Mereka berdua ini chatan gitu kan. Server ini bisa ngeliat. Jadi inilah yang dinamakan sebuah app chat ya, yang sederhana gitu kan. Nah, coba kita langsung aja exit ya. Oh, kita coba kita buat lebih dari 3 bisa nggak ya? Kita buat lebih dari 3. Oke. Aduh. Di sini kita buat lebih dari 3 ya. Coba kita di sini kita benerin lagi. Nah, ini CD, ini ya salah ya. Di ujung sini juga harus dikasih CD. Nah, bisa kan? Oke. Langsung aja kita masukin py client.py. Aduh. Oke, tuh ya terhubung ya, ada 3 gitu kan. Di sini kita masukin aja Dita gitu. Nah, di sini bahwa masuk semua ya, bahwa ada aneh. Dita telah bergabung. Mana lagi di sini ada. Nah, Dita telah bergabung gitu kan. Dia masuk semua. Di sini juga kan. Gitu. Coba kita di sini gitu kan. Di sini juga kita chat lagi aja. Biar nanti di sini terlihat jelas semua ya di server. Nah, di server nih sudah ada semua nih ya. Halo gitu kan. Hai. Sudah jelas ya. Nah, selanjutnya dari exit, dia kalau keluar dia bakal tampil ya di bagian servernya bahwa dari salah satu mereka ada yang keluar. Tapi kalau di si klien yang lainnya kayaknya nggak tahu ya. Coba kita lihat dulu. Exit. Nah, iya. Kalau info dari server dia terlihat nih. Kalau bahwa si Mbak Dita dari klien Dita ini sudah keluar. Tetapi di klien Sandy dan Arya ini dia tidak terlihat nih infonya gitu kan. Nggak tahu nih bahwa si Dita ini udah keluar apa belum gitu. Nah, tetapi si server bisa melihatnya. Nah, kita di sini kita gunakan saja exit. Oke. Nah, mungkin segini aja ya penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.